semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, akan kubawa kalian kembali ke abad ke-17, ke sebuah tempat yang menyimpan salah satu kisah paling kelam dalam sejarah Prancis. Biara di Loudun, sebuah tempat yang seharusnya penuh dengan ketenangan dan doa, berubah menjadi panggung bagi teror dan kegilaan. Para biarawati yang hidup di sana mengaku kerasukan roh-roh jahat, menjerit-jerit dalam kegelapan malam, dan menciptakan salah satu peristiwa pengadilan penyihir paling terkenal dalam sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi di biara ini? Apakah benar ada iblis yang merasuki para biarawati, atau semua ini hanyalah hasil dari ambisi, kebohongan, dan manipulasi manusia? Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membawamu ke dalam kegelapan yang tak terduga. Biara Ursulin di Loudun, Prancis, adalah tempat yang tenang. Atau setidaknya, seharusnya begitu. Dibangun sebagai tempat perlindungan bagi para biarawati yang berkomitmen untuk menjalani hidup dalam doa dan pelayanan, biara ini pada awalnya memang tampak seperti tempat suci. Namun, di balik dindingnya yang kokoh dan sunyi, sesuatu yang gelap mulai merayap. Pada tahun 1632, suasana damai itu berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang biarawati muda bernama Jeanne des Anges, pemimpin biara tersebut, mengaku bahwa ia telah diganggu oleh roh-roh jahat. Ia tidak sendiri. Segera setelah pengakuannya, beberapa biarawati lainnya mulai mengalami gejala yang serupa. Mereka berteriak, melolong, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal, dan melakukan gerakan tubuh yang aneh dan menyeramkan. Dalam waktu singkat, biara ini berubah menjadi tempat yang menakutkan, di mana doa-doa digantikan oleh jeritan dan bisikan-bisikan yang tidak manusiawi. Para biarawati mengklaim bahwa mereka telah dirasuki oleh iblis, dan menurut mereka, seseorang telah memanggil iblis-iblis itu ke dalam tubuh mereka. Semua tuduhan mengarah kepada satu orang, Pastor Urbain Grandier. Grandier adalah seorang pastor karismatik yang dikenal karena penampilannya yang menarik dan pidatonya yang memukau. Namun, ia juga memiliki banyak musuh, baik di dalam maupun di luar gereja. Grandier dituduh telah membuat perjanjian dengan iblis untuk merasuki para biarawati demi menghancurkan biara tersebut. Bukannya menyangkal tuduhan, Grandier justru memperburuk situasi. Ia menolak untuk menunjukkan rasa takut atau tunduk pada otoritas gereja yang semakin memicu kecurigaan. Ia bersikeras bahwa semua ini hanyalah kebohongan yang dirancang oleh lawan-lawan politiknya. Namun, biarawati-biarawati di Loudun memberikan kesaksian yang mengerikan. Mereka mengaku telah melihat Grandier muncul dalam mimpi mereka, membawa iblis-iblis yang merasuki tubuh mereka. Gereja memutuskan untuk mengambil tindakan. Para imam dipanggil untuk melakukan ritual pengusiran iblis atau eksorsisme terhadap para biarawati. Pemandangan yang terjadi di biara Loudun sungguh mengerikan. Para biarawati menjerit-jerit, memuntahkan cairan hitam, dan tubuh mereka melengkung ke posisi yang tidak mungkin. Salah satu dari mereka bahkan dikabarkan berbicara dalam bahasa Latin yang fasih, meskipun sebelumnya tidak pernah belajar bahasa tersebut. Ritual-ritual ini berlangsung selama berbulan-bulan, menarik perhatian publik. Ratusan orang datang ke biara untuk menyaksikan drama iblis ini secara langsung. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti nyata kekuatan jahat. Bagi yang lain, ini adalah pertunjukan manipulasi dan kepalsuan. Namun, pada puncak ritual ini, Pastor Grandier ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum mati dengan cara dibakar di tiang. Grandier tetap menyangkal tuduhan hingga akhir hayatnya, bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Setelah kematian Grandier, kasus kerasukan di biara Loudun perlahan mereda. Namun, pertanyaan tetap ada. Apakah semua ini benar-benar ulah iblis? Ataukah ini adalah permainan politik dan kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan Grandier? Beberapa sejarawan percaya bahwa para biarawati di Loudun hanyalah korban histeria massal, sebuah fenomena psikologis di mana ketakutan dan tekanan kolektif memengaruhi perilaku mereka. Namun, ada juga teori yang mengatakan bahwa Jeanne des Anges, pemimpin biara, memanfaatkan situasi ini untuk meraih perhatian dan kekuasaan. Dengan menyebut nama Grandier,
ia mungkin telah menemukan cara untuk menghancurkan seseorang yang dianggap sebagai ancaman. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di biara Loudun? Apakah ini ulah iblis, permainan kekuasaan, atau kombinasi keduanya? Kisah ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Namun, satu hal yang pasti, biara Loudun telah menjadi simbol dari bagaimana ketakutan, ambisi, dan kepercayaan dapat menciptakan kengerian yang tak terbayangkan. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan bagikan teori kalian tentang kasus ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, terkadang kegelapan datang dari tempat yang paling tak terduga.